kita harus membayangkan bahwa manusia itu ada yang sangat kotor, ada yang bersih, dan ada yang tengah-tengah. Sekarang kalau orang sudah terlalu jahat, dia tidak bisa berubah, umumnya tidak bisa berubah. Tapi kalau terlalu baik, umumnya juga tidak mau berubah. Jadi misalnya orang terlalu jahat, ada kesempatan sedikit akan digunakan. Mungkin tidak dalam bentuk uang kotor, uang palsu, tapi bisa juga misalnya dalam pembunuhan. Tapi orang yang betul-betul baik, walaupun di depan dalam kelaparan, walaupun ada uang di depannya, tidak akan diambil. Jadi, tapi kalau yang tengah-tengah ini, yang biasanya mudah dipengaruhi. Dipengaruhinya bagaimana? Dipengaruhi oleh pendidikan dari orang tuanya. Yang kalau kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang kan, ya usia-usia yang sekarang cukup muda, itu kan banyak dipengaruhi oleh suatu moral yang tidak terlalu menentu, tidak seperti orang dulu sekali yang mengajarkan norma-norma yang baik, yang mengajarkan untuk bersikap baik terhadap sesama manusia. Tapi yang belakangan tidak berpikir seperti itu, karena kalau dia terlalu baik, dia juga cukup berisiko dalam hidupnya. Ini dalam mulai dari pendidikannya, kemudian bagaimana orang tuanya mengasuh anak, apa waktu itu cukup? Waktunya kan juga kurang daripada orang-orang dulu. Jadi itu juga minus lagi. Kita lihat lagi di sekolah. Di sekolah juga begitu juga. Pendidikan di sekolah terlalu berpikir pada prestasi sekolah, tapi tidak mengkombinasikan dengan masalah moral pada anak itu. Itu kembali hal yang kurang baik lagi. Lalu kita tambahkan dengan lingkungan. Lingkungan juga kita lihat, kalau misalnya ada seorang yang jahat tapi kaya, dia bagi-bagi uang, akan jauh lebih dihargai daripada orang yang baik tapi tidak punya uang. Jadi ini yang moral masyarakat sudah terpengaruh, dan pengaruh moral masyarakat ini mempengaruhi lagi masalah sifat, masalah kepribadian perorangan. Lalu kita lihat lagi dalam suatu perhitungan, kalau itu sifatnya masalah kejahatan, maka yang dipikirkan adalah apa yang didapatkan. Misalnya dia pembunuhan, maka yang didapatkan ada kepuasan misalnya, jika dia memang seorang psikopat. Tapi dalam hal uang palsu, yang didapatkan adalah kekayaan. Sekarang dihitung lagi, dalam kekayaan dia juga tahu risikonya, risiko bahwa akan masuk penjara. Tapi di sini adalah faktor perhitungan. Jelas untuk membuat percetakan dia keluar uang. Kemudian dipikirkan lagi apa hasilnya dan apa risikonya. Pada saat sekarang kita tahu bahwa banyak yang berpendapat bahwa kalau kita punya uang cukup, maka pengadilan bisa dibayar, maka hukum bisa dibayar, terserah dengan cara apapun, tapi jadi satu kesatuan sehingga akhirnya bisa lolos. Dan ini yang juga sangat diperhatikan sebagai suatu kemungkinan untuk lolos. Kita tanya berapa lama ini berjalan, pasti sudah cukup lama, bukan sekedar baru. Dan dalam hal itu dia sudah terlanjur bergerak dalam bidang uang palsu. Tidak dipikirkan atau barangkali kurang dipikirkan risiko bahwa sekarang pemerintahannya sudah berganti. Jadi barangkali dia sudah mengumpulkan uang banyak, jadi sudah berkumpul uang banyak. Kembali lagi menambah, karena apa? Karena untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Ini pemikiran pada umumnya, karena pemikiran ini yang akan menentukan seseorang berlanjut bertindak kriminal atau tidak. Lalu kita lihat sekarang tiba-tiba berubah dalam ketatnya dalam dalam menghukum orang-orang yang berbuat kriminal. Jadi ya kita bayangkan dari banyak hal tidak semua terungkap.
dia akhirnya sekarang kalau sebelumnya beranggapan saya bisa atasi dengan uang, maka sekarang beranggapan bukan dengan uang, tapi ambil risiko. Juga dengan uang juga, tapi juga selanjutnya adalah risiko yang akan dihadapi, yang dia dalam pertimbangannya masih wajar untuk berlanjut. Itu kita jangan mempersoalkan pendidikan dihubungkan dengan kejahatan. Kalau dulu ada, kalau orang sudah ada suatu gangguan itu diintervensi. Jadi orang yang berpendidikan sudah mendapatkan suatu didikan untuk juga diintervensi masalah kejahatan ya. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. Guru itu kalau melihat orang melakukan kejahatan lebih banyak menyingkir karena tugas guru lebih ke arah pendidikan. Seharusnya kalau kita mau bahwa yang berpendidikan tidak jahat, maka dia juga harus diintervensi di sekolah. Jadi sekolah memikirkan pendidikan dan jiwa orang itu juga. Tapi kalau misalnya semua ini tidak dipikirkan dari kecil sampai besar, maka kita bayangkan justru orang yang berpendidikan yang memang sudah berjiwa jahat dan jahatnya itu tidak diatasi, maka dia akan melakukan tindak kriminal yang berat dan akhirnya dia tetap bertahan dengan situasi sekarang di mana dia beranggapan bahwa semua bisa lolos dengan uang.